Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Semua hal yang Allah ciptakan pasti ada permulaannya. Misalnya, Allah menciptakan bumi. Dahulu awalnya bumi tiada, sekarang menjadi ada. Sama halnya sebagaimana kita ketahui bahwa manusia berasal dari satu garis keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam alaihi salam dan pasangannya Siti Hawa, sampai beranak pinak dan menghasilkan keturunan-keturunan yang begitu sangat banyak dan menyebar ke seluruh penjuru dunia ini dan terbagi dalam banyak suku dan ras manusia. Lantas, bagaimana dengan bangsa jin yang hidup berdampingan dengan kita? Apakah mereka juga berasal dari satu keturunan yang sama seperti manusia atau tidak? Dikutip dari kitab Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan yang disyarahkan oleh Al-Imam Suyuti, menceritakan awal mula penciptaan bangsa jin. Kakek moyang manusia yang kita ketahui adalah Nabiullah Adam alaihi salam, sedangkan kakek moyang jin adalah Sumia. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu jin diciptakan dari kobaran api yang menyala-nyala, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya, dan manusia diciptakan dari tanah. Di dalam kitab ini diceritakan bahwa kurang lebih 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan Allah, terlebih dahulu Allah menciptakan jin. Makanya Allah berfirman di Al-Quran, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Nah, di situ sebutan nama jin terlebih dahulu, kemudian baru manusia. Artinya ada makhluk yang diciptakan Allah sebelum manusia pertama diciptakan. Kemudian dijelaskan juga dalam kitab itu, jin yang pertama diciptakan bernama Sumia, yang tinggal dan hidup di bumi kita ini. Kemudian setelah diciptakan, Sumia ini memohon beberapa permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Sumia ini meminta bisa melihat segala sesuatunya di muka bumi ini, namun tidak dapat dilihat. Artinya di sini adalah jin itu sendiri dapat melihat manusia, namun sebaliknya, manusia tidak bisa melihat keberadaan jin. Kemudian permintaan Sumia ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Sumia ini meminta apabila di antara kami ada yang mati, maka jenazahnya langsung dibawa ke binatang dalam surya, tidak dimakan di bumi, atau di bahasa sekarangnya biasa dikenal bintang surya. Jadi, ada satu cerita ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal bin Rabah untuk mencarikan sumur dan ambil air dari sumur tersebut, karena baginda waktu itu mau berwudu setelah jauh berjalan. Dan singkatnya, akhirnya Bilal menemukan sebuah sumur. Lantas, ia mendekati sumur tersebut untuk mengambil air di dekat sumur itu. Ada seseorang yang sedang berdiri, lalu Bilal meminta izin kepada orang tersebut untuk mengambil air. Akan tetapi orang tersebut tidak mengizinkannya. Kemudian, terjadilah perkelahian antara keduanya, dan perkelahian itu dimenangkan oleh Bilal bin Rabah, sehingga lawannya tadi mati terbunuh hanya untuk mengambil air
untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian air tadi dibawa ke tempat Nabi, dan Bilal bercerita, "Oh ya Rasulullah, tadi ada yang menghalangi saya di sumur tempat saya mengambil air ini." "Siapa yang menghalangimu?" Bilal pun menjawab, "Ada seseorang ya Rasulullah di sumur itu, sehingga aku terlibat perkelahian dan aku membunuhnya." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Itu adalah bangsa jin. Coba sekarang kamu kembali ke sumur itu dan lihat, pasti sudah tidak ada jenazahnya di sana." Kemudian Bilal bin Rabah itu mengecek kembali ke sumur tersebut, dan memang benar nyata jenazahnya sudah tidak ada. Nah, ini adalah salah satu permintaan dari Sumiyah tadi kepada Allah, yang dimana dikatakan tiap bangsa jin yang mati, maka jenazahnya akan langsung dibawa ke bintang surya untuk dimakamkan di sana. Jadi, bukan dimakamkan di bumi. Kemudian lanjut ke permintaan yang ketiga dari Sumiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meminta agar wujudnya terlihat awet muda. Tatkala bangsa jin menjadi tua, maka ia tubuhnya menjadi muda kembali. Makanya usia dari bangsa jin ini sangatlah panjang, jauh lebih panjang dari bangsa manusia, bisa mencapai ratusan hingga ribuan tahun usianya. Kemudian pada suatu hari, Sumiyah ini menikah dengan jin pasangannya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dari hasil keduanya memiliki keturunan yang sangat banyak jumlahnya, hingga keturunan dari mereka ini mendirikan beberapa kerajaan-kerajaan yang sangat banyak juga jumlahnya. Lalu, setelah banyak terdapat kerajaan-kerajaan jin di muka bumi ini, akhirnya mereka saling berperang untuk memperebutkan wilayah kekuasaan dan saling menumpahkan darah, saling membunuh satu sama lainnya. Setelah itu, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk turun ke bumi dan memusnahkan bangsa jin yang berperang ini. Akhirnya terjadilah peperangan dahsyat antara bangsa jin dan para malaikat, sehingga dari hasil peperangan tersebut dimenangkan oleh para malaikat-malaikat, dan jin-jin yang tersisa dari peperangan lari ke pulau-pulau yang sangat jauh. Wallahu alam. Kita tidak tahu di mana pulau-pulau itu. Hanyalah Allah yang mengetahuinya. Dari peperangan itu, banyak sekali bangsa jin yang terbunuh. Pada suatu ketika, ada telur jin yang mulai menetas, yang tak jauh dari tempat peperangan itu terjadi. Karena sebagaimana kita ketahui, cara bereproduksi jin adalah bertelur, sama halnya dengan binatang. Lain halnya dengan manusia yang bereproduksi dengan cara melahirkan. Tatkala telur ini menetas dan mengeluarkan anak jin, lalu ada satu malaikat yang merasa kasihan dengan anak jin ini. Kemudian, para malaikat itu meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengasuh anak jin ini. Dan Allah pun memperbolehkannya. Anak jin ini dibawa oleh para malaikat ke dunianya malaikat, dan diasuh kemudian dididik dengan malaikat-malaikat yang sangat hebat di sana. Salah satunya adalah malaikat Jibril. Ia pun mendidik anak jin ini. Hingga pada suatu hari, si anak jin tumbuh dewasa menjadi jin yang berilmu dan sangat soleh, serta menjadi pemimpin ahli ibadah kala itu di kalangan mereka. Pada suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam dari tanah. Kemudian, Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat dan jin itu tadi untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Seluruh malaikat pun sujud kepada Nabi Adam. Akan tetapi, jin tadi tidak mau sujud
kepada Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Apa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak mau sujud pada Nabi Adam di saat aku perintahkan kepadamu?" Kemudian si jin ini menjawab, "Saya lebih mulia daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Sehingga pada saat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan mencabut semua gelar-gelar kesolehan yang dimiliki jin ini. Karena memiliki sifat yang sombong tadi, kemudian merubah namanya yang tadinya Ajazil menjadi iblis yang kita ketahui sampai sekarang ini. Inilah cerita tentang Sumia atau kakek moyang jin pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cerita kali ini dapat bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat sombong, karena perbuatan itu sangatlah dibenci olehnya. Dan semoga Allah jadikan kita menjadi orang yang senantiasa taat kepadanya sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin.